Para sahabat-sahabat, para jamaah sekalian, jadi ilmu fikih itu adalah produk atau produk hukum. Jadi produk hukum. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang sudah jadi. Ilmu yang hukum yang sudah jadi itu adanya di fikih. Halal, haram, makruh, mubah, wajib itu adanya di fikih. Jadi fikih itu adalah hasil daripada ijtihadnya ulama, terutama imam mazhab. Hasil dari ijtihad mereka itu adalah diambil dari mana? Diambil dari Al-Quran, hadis, daripada dan lain sebagainya. Jadi ibarat orang itu fikih itu udah kayak makanan, produk jadi, produk sudah jadi. Nah, makanan asalnya dari mana? Ada dari beras, ada yang dari kacang, ada yang dari macam-macam. Sama kayak fikih juga begitu. Jadi kalau ditanya fikih itu zaman Nabi ada nggak ilmu fikih? Kagak ada. Sama seperti ilmu tajwid. Zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid. Tapi cara membaca Quran seperti di ilmu tajwid sudah ada. Ilmu fikih itu adalah ijtihad para ulama, khususnya imam mazhab. Dalam ahlus sunnah wal jamaah, mazhab fikih yang mu'tabar, yang kuat itu ada 4. Mazhab Syafi'i yang kita anut, ada mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki gitu. Dan setiap orang, apalagi kita di zaman ini, apalagi kita yang ilmu agamanya masih minim, sudah pasti dan mustahil kalau tidak bermazhab. Mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena kita hidup bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan kita hidup bukan di zaman sahabat, dan kita bukan hidup di zaman tabi'in. Habis tabi'in ada lagi tabi'in. Kita bukan di zaman itu. Makanya untuk mencapai mata rantai sampai kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti sanad daripada ulama-ulama terdahulu. Jadi bohong kalau orang bilang saya tidak bermazhab, bohong. Pasti dia bermazhab, entah itu mazhabnya apa. Pasti dia mengambil perkataan dari para ulama, entah ulamanya itu siapa dan entah mazhabnya itu siapa. Karena tidak mungkin kita mengambil pendapat seorang diri langsung menyimpulkan itu haram, nggak mungkin. Tanpa berdasarkan Al-Quran, hadis. Hadis juga kan kita dapat dari ulama juga, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Hurairah, sahabat dan lain sebagainya. Jadi semua itu produk jadinya adalah fikih. Setelah ulama membaca hadis, membaca Al-Quran, membandingkan pendapat sahabat ini dengan pendapat sahabat itu, tabi'in ini, tabi'in itu, lalu disimpulkanlah, maka disebut itu namanya fikih. Dan di dalam fikih makanya banyak perbedaan pendapat. Kenapa di fikih banyak perbedaan pendapat? Karena fikih itu adalah produknya ulama, dan setiap ulama beda-beda pemikirannya. Sama kayak orang masak tadi. Orang masak gado-gado, sumbernya sama, kacangnya sama, belinya di Jumenteng. Ya misalkan, kerupuknya sama, belinya di pasar Bendungan misalkan. Garamnya sama, belinya di warung. Sama, bahannya beli di toko yang sama. Tapi udah jadinya coba rasanya, sama apa enggak? Beda. Bikinan Bang Joy, gado-gadonya rada asin. Bikinan Bang Pian, gado-gadonya rada manis. Kalau orang Jawa senang mah manis, orang Betawi senang asin. Beda-beda. Orang Padang demennya pedes. Bikin gado-gado berarti beda rasa. Sama dengan fikih. Kenapa kok di mazhab Syafi'i kunut ada, di Muhammadiyah kagak ada? Muhammadiyah ngambil mazhab Hanafi, Hambali. Kenapa bisa berbeda? Karena dari sononya tabi'in dapat dari sahabat juga mendengarkan hadis bukan cuma satu, dan sahabat juga banyak. Ada sahabat yang mendengar Nabi baca kunut, ada sahabat yang tidak melihat Nabi enggak baca kunut. Dari situ makanya penafsiran terhadap Al-Quran dan penafsiran terhadap hadis juga berbeda. Makanya jangan heran kalau di Islam itu banyak beda pendapat, khususnya di bidang fikih, di bidang sholat, wudhu dan lain sebagainya.
Yang penting itu berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan para sahabat. Yang penting ada argumennya dan tidak sesat. Itu. Jadi terkhusus kita yang mazhab Syafi'i, kita belajar fikih ini kita belajar fikih barang udah jadi.